Iya. Mobilnya 4, tanahnya hektaran, dianya di KPK. Banyak kasus. Nggak enak juga tidurnya. Iya, satu lagi nih, punya mobil mahal tapi ketakutan aja, aduh takut diserempet orang. Nah itu kan nggak bahagia ya. Betul. Seneng aja Jadi bawa dia. kemana-mana tuh mobil. Semakin banyak kita memiliki harta, maka kita akan semakin diberbutak oleh harta. Karena apa? Ukurannya bukan bahagia, dia senang. Oke, kalau bahagia ukurannya adalah batiniah, berarti memang dipersiapkan buat akhirat ya. Iya. Ada nggak faktor-faktor pendukung ke sana? Tat? Ada. Ada 4 hal. 4 hal ya. 4 hal 4 hal nih Bu. Ya. yang merupakan tabiat seorang manusia. Andaikan 4 hal ini mampu kita rubah, mampu kita arahkan ke 4 hal yang lain, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan bukan hanya di dunia tapi di akhirat kelak. Amin. Apa itu 4 hal itu? 1. Yang pertama adalah an-naum ilal qabri. Setiap manusia pasti membutuhkan tidur. Mana ada orang yang gak tidur? Karena memang ini kebutuhan kita. Namun siapa yang mampu merubah kebiasaan tidurnya, menyisihkan waktu tidurnya menuju kubur. Kenapa mesti kok tidur dengan kubur? Karena hakikatnya tidur itu adalah gladi resik mati. Oh iya. Jadi ngeri tidur. Latihan Jadi ya. takut tidur. Latihan mati. Latihan makanya mati. Coba. Coba ya. Apa bahasa Bang Coki, bahasa Arabnya tidur itu apa? Naum. Naum kan? Tapi ketika kita mau tidur, doa yang dianjurkan oleh Rasulullah bunyinya apa Bang Coki? Ngetes sekalian. Gila. Hafal dia. Oh iya. Ustadz dites. Doa makan, doa tidur apa Bang Joki? Bismika Allahumma ahya wa amut. Bismika Allahumma ahya wa amut. Dengan menyebut namamu ya Rabb saya hidup, dan dengan menyebut namamu ya Rabb saya mati. Menarik, Padahal tidur, tapi kenapa mati? Karena hakikatnya tidur adalah gladi resik menuju kematian. Jadi pantas kalau ada hadis yang bilang orang yang cerdas adalah orang yang selalu ingat dengan kematian. Lawan dari cerdas apa? Bodoh. Berarti hanya orang yang bodoh saja yang lupa akan kematian. Contoh yang konkret. Sekarang fenomena yang ada, berapa banyak orang yang titelnya tinggi, bahkan dia menjabat jabatan yang luar biasa, dahsyat, dihormati. Tapi karena kebodohan dia tidak ingat mati. Contoh yang ada di negeri kita. Kasus yang besar. Hambalang. Iya. Tahu Hambalang, Bu? Sebelahnya Cipulir. Kenapa dana Hambalang itu lari ke dalang? Oh, ada dalangnya. Kenapa? Apa sebabnya? Karena dia lupa akan kematian. Andai kata dia ingat mati. Andaikan dia ingat mati, tidak mungkin dia berbuat seperti itu. Jadi dalangnya Hambalang. Jadi dalangnya Hambalang sehingga dananya masuk ke dalam dalang. Dan ada lagi. Ada lagi, Tat. Iya. Apa, Tat? Dana pajak. Dana pajak jadi dibajak. Nah, tuh. Orang kalau nggak ingat mati, pajak jadi dibajak. Dibajak. Siapa yang membajak? Oknum pegawai pajak yang kagak ingat mati. Ya enggak, Bu? Kalau dia ingat mati, kagak mungkin dia berbuat seperti itu. Hambalang ke dalang, pajak ke bajak, ada lagi. Ada lagi. Ada lagi, apalagi kita. Buat bahan lumayan. Iya, Buat Bahan ya. buat suaminya maksudnya. Karena direkamin kan. Iya, terus. Ini yang sering terjadi di musola, di masjid, di lembaga-lembaga resmi. Apa, Tat? Yaitu na'udzubillahi min dzalik. Dana zakat Jadi- masuk dalam jaket Aduh. Boleh. Jaket. Ketemu aja ya. Mantap ya. Jaket jadi jaket. Iya. Setiap lembaga ini saya pesan juga kepada pemerintah. Pasan panitia banyak yang pakai jaket ya. Iya. Ini nggak ada yang jaket ya? Ya, alhamdulillah koko. Koko. Iya. Ini saya pesan ke pemerintah, tolonglah lembaga-lembaga zakat, sodako, infak ditertibkan. Setiap lembaga bahkan majelis taklim, dia menyelenggarakan, membuka, menerima zakat, infak, sodako. Kalau semuanya menerima, siapa yang akan dibagi? Iya. Betul. Setuju nggak, Bu? Iya. Setuju. Ada enggak nih? Setuju semua. Tat, ada 4 kan ya? Baru 1 nih ya. Baru 1. Ingatlah tidur itu bahwa gladi resik Gladi mati. resik Gladi mati. resik. Tapi Iya. sebelumnya kita kasih yang bahagia dunia akhirat. Silakan. Waduh. Insya Allah. Ren, silakan. Bila Israel
sadarlah diri, tahu diuntung sebelum masa keranda diusung. Sadarlah diri, tahu diuntung sebelum masa keranda diusung. Iya, pemirsa yang dirahmati Allah, nih kita masih di indahnya pagi. Dan dari tadi nih Bang Coki udah ribut aja. Itu lagu pas banget ya, perlu lagu pas banget. Real, ada Iya. menarik Real. Apa Ini nih? pemirsa menarik bahwa ini buktinya ibu-ibu semua ini bahagia dunia akhirat siap mati. Lagu Iya. kayak gitu dia tepuk tangan. Heeh. Bela Israel. Kayaknya udah Biasanya siap orang banget ketakutan, nih. dia pada tepuk tangan pada ketawa, berarti udah siap. Terus ya. Siap, Bu. Silakan, Bro, silakan. Baru Iya, satu Ustaz. tuh. Tadi dari baru 4. satu tuh, tidur yang ingat mati. Ya kan? Tidur Tidur gladi resik Gladi resik dari mati. menuju kematian. Oke. Nah, Yang kedua. 3 lagi apa nih? Tet? Yang kedua apa? Yang Yang kedua. kedua itu yaitu al-fakhru ilal mizan. Hmm. Yaitu setiap manusia berpotensi untuk menjadi sombong. Togut ya. Maka siapa yang mampu merubah apa yang berpotensi dalam dirinya untuk kesombongan, dia rubah menuju timbangan, timbangan baik, maka dialah orang yang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Permasalahannya kadang-kadang ini saya juga samar-samar lagi. Kita bangga sama diri kita. Iya. Mencintai diri kita. Benar. Itu bagian dari kesombongan. Kebanggaan semakin dia membanggakan dirinya, maka semakin menunjukkan keimanan, kelemahan iman yang ada pada dirinya. Karena setiap orang itu tidak patut untuk membanggakan dirinya, yang patut dibanggakan adalah karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu hadir di sini, ibu niat dengan sekuat tenaga tanpa adanya rahmat dari Allah, mustahil akan terjadi. Bahkan ibadah yang kita lakukan, andaikan kita membanggakan diri kita dengan perbuatan kita, ibadah kita, tanpa mensertakan Allah, tanpa sadar bahwa itu rahmat dari Allah, nol dinilai Allah. Karena al-mutakabbir, Termasuk yang baru ini, baru pulang haji gitu ya. Oh iya, Iya. Kan bangga lah. bangga. Boleh tapi Tet. Artinya gini, kalau di Indonesia kan ada fenomena setiap orang yang sudah berangkat haji, maka dia dipanggil Pak Haji atau hajah. atau Hajah, Ya. gitu ya. Itu oke lah, kita sikapi secara positif aja. Itu untuk mengingatkan dia, lu itu udah haji loh. Makanya ketika lu sudah haji, tolong perbuatannya sesuai dengan titel haji, yang mana titel haji itu rukun Islam yang kelima sudah lengkap semua. Ini Pak Haji tukang jualannya bohong. Iya kan, banyak kan Pak Haji begitu. Ini mentang-mentang dia sudah haji, ada orang kagak manggil dia haji, golok melayang. Marah. Ya, Iya, Cengkareng ada nggak iya, gitu Bu? Cengkareng ada nggak? Oh Bu? nggak ada. Oh Ah. nggak ada. Cengkareng Amin. alhamdulillah nggak ada Amin. ya. Amin. Ini titel haji pun kalau dia arogan, panggil gua haji. Kalau yang manggil gua bukan haji, gua kagak akan nengok. Coba Nah, itu. Sombong. Itu yang Ah. nggak dunia akhirat pasti itu ya. Nggak bisa. Yang bikin sombong diantaranya adalah harta. Makanya siapa yang punya harta, hakikatnya harta itu titipan. Dan itu harta yang kita miliki, hakikatnya bukan milik kita. Yang milik kita adalah yang kita rasakan. Sebatas yang kita rasakan. Bahkan kadang-kadang kita sudah makan, sudah masuk mulut. Kalau memang bukan haknya kita. Kemarin kan Idul Kurban ya. Iya. Ada yang korban sapi dijadikan rendang. Ini rendang sudah di piring, ya kan? Udah merasa hak kita. Udah di mulut, kadang-kadang nyelip. Iya kan? Benar. Kalau nyelip dibuang kan, diambil, Nyangkut. dibuang, nyangkut, dibuang. Yang makan siapa? Makhluk lain. Karena memang bukan hak kita. Walaupun itu milik kita, bukan rizki kita, sudah nyampe mulut, keluar lagi. Repot kalau punya gigi palsu emang. Iya. Nah, tapi kalau Bang Coki ada yang nyelip dimakan lagi, diambil makan lagi. Nggak mau rugi gua. Tapi sorry Tet, kepopuleran ngetop itu bagian dari Oh itu juga. Nanti saya lengkapin dulu ini. Jadi Ya, yang oke. benar-benar rizki kita ini, ini dia nih. satu, yang di kita telan, kita rasakan itu memang sudah menjadi milik kita. Yang kedua, yaitu yang benar-benar diinfakkan, dinafkahkan di jalan Allah.
Itu baru milik kita untuk di akhirat. Makanya jadikan harta yang kita punya yang membuat potensi sombong di dunia, jadikan timbangan, infakkan di jalan Allah. Ibu ingat nih, orang yang pelit, tahu kan Bu orang pelit? Tahu. Hati-hati, semua orang itu yang sama orang pelit benci. Iya. Bahkan yang pelit pun sesama yang pelit benci. Nah, Lucu tuh. Gak ada senengnya. Padahal sesama pelit dilarang membenci Iya. harusnya ya. Duit banyak, ingat ujungnya mati. Ketika mati ibu, kain kafannya kagak ada sakunya. nah lo nggak bisa nyimpen duit. di Nggak bisa kapan. nyimpan duit. Betul. Iya kan? Nggak ada kantongnya, Bu. Iya. Sekarang harta yang sudah amah kita, jadikan timbangan. Infakkan di jalan Allah. Berlipat ganda. Di dunia dibalas. Di akhirat adalah lebih besar lagi. Amin. Jadikan timbangan Amin. pahala kita. Masya Ah. Allah, ya. Ya Bu ya, siap Bu ya. Habis Insya ini Allah. infak semua yang pakai gelang, yuk keluarkan Bang Coki. Ayo. Ya. Saya lagi bikin musola nih, belum jadi. Oh, boleh. Nah, lanjut lagi nih. Yang ketiga apa Taktis-taktis nih, yang kedua Tat? nih. Iya. Tat, karena ibu-ibu udah pada mau nanya kayaknya. Oh, gitu ya. Ini yang dua lagi. Dua lagi. Taktis. Oke, Nanti ya. kita perdalam nanti kalau ada waktu. Oh, yang ketiga Yang ketiga, Yang ketiga, yaitu ar-rahah. ar-roha itu. Waktu kosong istirahat. Hmm. Ilas sirat. Ya kan? Jembatan titian nanti kita akan melewati semuanya. Ini semuanya kita nanti ketika sudah wafat, kemudian di padang mahsyar akan melewati semua titian, as-sirat. Semuanya mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Allah ya. amin. Secepat kilat kita ngelewatin sirat, seret. Ustadznya duluan. Wih. Tapi nggak masuk, nunggu di pintu. Itu artinya kita meluangkan waktu kosong untuk beribadah lah kasarnya gitu ya. Tat, ya. Itu yang Iya, ketiga. waktu kosong ar-raha ila sirat. Sirat, ya. Setiap manusia itu pasti punya waktu kosong. Andaikan kita mampu merubah waktu kosong kita menuju titian, artinya apa? Tidak ada waktu yang terlewatkan selain bernilaikan ibadah. Lagi bengong begini, ibadah bisa. Zikir. Subhanallah, zikir dalam hati. Tarbiyah. Dan apa yang ada di dalam diri kita itu biasanya yang keluar. Bang Coki, ketika Bang Coki lagi wirid, lagi zikir, Allah ketika ada yang ngagetin, bunyinya apa? Allah dong. Allah. Allah. Nah, kadang-kadang ibu-ibu nih, ketika kaget yang keluar itu apa? Kuntilanak. Iya. Untuk kuntilanak coba yang lain. Ah, kalau yang lain kan parah. Pak Ustadz, mungkin yang keempat bisa ditahan dulu, kita dengerin Iya, dulu iya. pertanyaan Padahal dari asik Bunda. juga. Oke, yang keempat, asik. yang keempat, Tat. Yang keempat, Yang keempat adalah asyahwat, keinginan, Keinginan. kemauan. Setiap orang pasti punya kemauan. Asyahwat ila ta'ah, Kemauannya diarahkan Kemauan. kepada ketaatan. ketaatan. Oke. Siapa yang pengen kaya? Oh, kemauan manusiawi. Namun cara mencari kekayaan inilah Jangan mengganggu jangan ketaatan. mengganggu, jangan merusak, harus sesuai dengan koridor yang Iya. Allah dan Rasulnya tentukan. Berapa banyak orang yang tidak memperdulikan halal haram, yang penting itu. gua dapat, Untung. yang penting keluarga gua senang, yang penting gua bisa poya-poya dengan kerja keras gua. Nah, ini ya, enggak jangan Nauzubillah sampai min menghalalkan segala cara gitu ya, Menghalalkan Tat ya. segala Nah, ini cara. kayaknya Bunda pertanyaannya udah ini nih mukanya pertanyaan siap, semua Pril. nih. Silakan Gitu. Bunda yang ingin bertanya. Bunda silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ririn dari Majelis Talim Al Hidayah, Pondok Petung, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Pak Ustadz yang kami hormatin, untuk mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat itu membutuhkan kecintaan dari Allah dan Rasulnya. Ya. betul. Iya. Pertanyaan saya, bagaimana caranya kita mendapatkan kecintaan dari Allah dan Rasulnya itu? Terima kasih Bapak Ustadz. Oh, iya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam Langsung, Tat. warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab. Langsung, Iya, langsung. dijawab. Biar taktis iya. gitu ya. Tanpa adanya rasa cinta Allah terhadap kita, maka kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Ketika Allah sudah cinta sama hambanya, apapun yang dibutuhkan oleh hambanya pasti dipenuhi oleh Allah. Masya Allah.